Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Mita Aprilia. Saya dari kelas 08 TPLN 007. Dan di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Prototyping. Oke, untuk memenuhi nilai tugas interaksi manusia dengan komputer. Selanjutnya, kita bahas prototyping. Definisi prototyping adalah proses pembuatan model atau prototipe awal satu produk yang digunakan untuk menguji, mengevaluasi, dan memperbaiki desain, fungsi, dan konsep sebelum produk akhir diproduksi secara massal. Prototipe ini dapat berupa model fisik atau digital yang mempresentasikan fitur utama dan karakteristik produk yang diinginkan. Jadi, prototyping itu bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik pengguna, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, dan memvalidasi desain sebelum produk akhir dikembangkan dan diproduksi. Jadi gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas tujuan prototyping itu ada apa aja sih? Pertama, identifikasi masalah awal. Selanjutnya ada uji konsep dan fungsi. Terus ada kolaborasi dan komunikasi, peningkatan kepuasan pengguna, pendekatan iteratif, dan mengurangi resiko. Kita baca yuk. Pertama tuh apa sih identifikasi masalah awal? Oke, prototyping memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah desain, fungsi, dan pengalaman pengguna sejak dini. Jadi, dengan membuat prototipe ini, kesalahan dan kekurangan dalam desain dapat ditemukan dan diperbaiki sebelum produk masuk ke tahap produksi massal. Jadi gitu ya teman-teman. Selanjutnya, uji konsep dan fungsi. Prototyping memungkinkan pengujian konsep dan fungsi produk dalam kondisi nyata. Melalui prototipe, pengguna dapat memberikan umpan balik tentang kegunaan, kepuasan, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi. Apa sih isinya? Prototyping memfasilitasi kolaborasi antara tim pengembang, desainer, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi dengan menggunakan prototipe sebagai alat komunikasi visual, ide dan konsep dapat disampaikan dengan lebih jelas dan konkret, mengurangi risiko kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman bersama. Peningkatan kepuasan pengguna. Prototyping ini membantu meningkatkan kepuasan pengguna dengan memungkinkan pengujian dan evaluasi awal. Dengan melibatkan pengguna dalam tahap prototyping, pengembang dapat memahami kebutuhan pengguna dan lebih baik dan mengatasi masalah penggunaan yang mungkin muncul. Pendekatan iteratif. Prototyping memungkinkan pengembangan untuk melakukan iterasi dan perbaikan berulang pada desain dan prototipe. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan bertahap dan evolusi produk, memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan pengguna dan pasar. Selanjutnya, terakhir nih, tujuan prototyping yaitu mengurangi risiko. Prototyping membantu mengurangi risiko pemborosan sumber daya dan biaya yang tinggi dengan mengidentifikasi masalah sejak dini dan melakukan perbaikan pada tahap awal. Prototyping tersebut mengurangi risiko kegagalan produk dan memastikan peluncuran yang lebih sukses di pasar. Jadi gitu teman-teman. Selanjutnya kita bahas metode prototyping. Ada apa aja sih? Pertama, prototyping cepat. Kita lihat. Metode prototyping cepat itu melibatkan pembuatan prototipe kasar dengan biaya rendah untuk eksplorasi awal ide. Prototipe ini biasanya dibuat dengan bahan yang sederhana, contohnya seperti karton, busa, atau bahan cetak 3D yang murah. Tujuan dari metode ini adalah untuk menguji konsep cara cepat dan murah tanpa perlu menghabiskan waktu dan sumber daya yang besar.
Prototyping cepat sangat berguna dalam tahap awal ya teman-teman. Pengembangan produk untuk mendapatkan umpan balik awal dari pengguna dan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam desain. Yang kedua, ada prototyping incremental. Kita lihat, metode prototyping incremental ini melibatkan pengembangan prototipe secara bertahap dengan penambahan fitur dan fungsionalitas. Prototipe awal dibuat dengan fitur dasar, kemudian iterasinya berikutnya melibatkan penambahan fitur yang lebih kompleks. Tujuan dari metode ini adalah memperbaiki dan meningkatkan desain produk seiring dengan perkembangan iteratif. Prototyping ini yang incremental mungkin pengembang untuk menguji dan mengembangkan produk dalam tahap-tahap yang teratur. Jadi sehingga meminimalkan risiko perubahan besar yang terlambat dan biaya yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu prototyping evolusioner. Ada apa sih isinya? Metode prototyping evolusioner melibatkan iterasi yang berulang untuk meningkatkan desain dan kinerja produk. Jadi setiap iterasi melibatkan perubahan dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna dan pengujian. Selanjutnya, prototipe awal itu dibuat dengan fitur dan fungsionalitas dasar. Kemudian setiap iterasi melibatkan peningkatan dan penyempurnaan desain berdasarkan umpan balik. Jadi, tujuan dari metode ini adalah untuk mencapai evolusi bertahap produk yang terus meningkat hingga mencapai desain dan kinerja yang diinginkan. Selanjutnya, kita bahas proses prototyping. Wah, ternyata banyak ya di sini prosesnya, ada apa aja tuh? Pertama, identifikasi kebutuhan. Di tahap pertama dalam proses prototyping itu adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan persyaratan produk yang akan dikembangkan. Jadi pada tahap ini pengembang perlu memahami secara mendalam apa yang diharapkan dari produk dan bagaimana produk tersebut akan digunakan. Yang kedua, evaluasi dan pengujian. Setelah prototipe dibuat, tahap evaluasi dan pengujian dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik pengguna dan menguji fungsionalitas serta kinerja prototipe. Pengujian ini dapat melibatkan pengguna akhir, tim pengembang, atau pemangku kepentingan lainnya. Jadi, tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan, masalah, atau perbaikan yang diperlukan pada prototipe. Yang ketiga nih, ada validasi dan persetujuan. Setelah melakukan iterasi dan perbaikan yang cukup, prototipe diuji secara lebih mendalam untuk memastikan bahwa desain dan fungsionalitasnya sudah sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan. Jadi, prototipe ini dievaluasi oleh pemangku kepentingan seperti tim manajemen, pemasaran, dan pengguna akhir. Yang keempat nih, ada desain dan pembuatan prototipe. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang desain prototipe. Nah, pada tahap ini, pengembang menggunakan perangkat lunak, CAD, atau Computer Aided Design, atau teknik manual untuk membuat representasi visual prototipe yang mencerminkan fitur dan fungsionalitas produk yang diinginkan. Setelah desain prototipe selesai, tahap berikutnya adalah pembuatan prototipe fisik atau digital. Dan prototipe fisik dapat dibuat menggunakan teknik manufaktur seperti percetakan 3D, pemodelan kayu, atau penggunaan bahan-bahan sederhana seperti karton dan busa. Dan yang terakhir, iterasi dan perbaikan. Berdasarkan umpan balik dan hasil pengujian, pengembangan melakukan iterasi dan perbaikan pada desain prototipe. Iterasi berarti melakukan perubahan dan peningkatan berulang pada prototipe untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas produk. Setelah proses prototyping, selanjutnya kita bahas
manfaat prototyping. Di sini manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Pertama, manfaatnya adalah identifikasi masalah awal. Dengan membuat prototipe, kesalahan dan kelemahan dapat terungkap dan diperbaiki sebelum produk akhir diproduksi secara massal. Yang kedua, ada uji konsep dan fungsi. Dengan menggunakan prototipe, pengembang dapat menguji fungsionalitas, fitur, dan performa produk, serta mengumpulkan umpan balik pengguna untuk memperbaiki dan mengoptimalkan desain. Yang ketiga, ada kolaborasi dan komunikasi efektif, yaitu prototipe yang memberikan gambaran yang jelas tentang desain dan fitur produk, memfasilitasi diskusi, masukan, dan kolaborasi yang lebih baik dalam mengembangkan produk. Yang kelima, ada pendekatan iteratif, yaitu melalui iterasi dan perbaikan berulang pada prototipe. Pengembang dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara bertahap, perbaiki desain, dan meningkatkan kualitas produk seiring berjalannya waktu. Yang keenam ada reduksi resiko. Apa sih reduksi resiko? Yaitu prototyping membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial sebelum produk masuk ke tahap produksi massal, mengurangi risiko kerugian, biaya, dan waktu. Dan yang ketujuh adalah uji pasar. Uji pasar itu adalah dengan melibatkan pengguna dalam pengujian prototipe, pengembang dapat mengukur minat, tanggapan, dan permintaan pasar terhadap produk sebelum mengambil keputusan produksi massal, sehingga mengurangi risiko kegagalan pasar. Oke. Selesai deh. Sekian, terima kasih untuk teman-teman yang udah mau mampir, memperhatikan serta memahami makalah prototyping saya. Dan sebelumnya mohon maaf untuk kesalahannya, ada yang disalah atau ada yang tidak disalahkan. Ya, mohon maaf ya sebelumnya. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.